Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus mukadimah lirik ingkang dateng ajeng kemawon niki kawula badhe nyuwun pirsa masalah pelajaran kita ingkang kita pelajari menika termasuk mazhabipun sinten lan upami wonten tuturanipun sinten amargi kula nembe angsal sorotan ingkang luar biasa bahwa ini itu termasuk perusak tataran agama syariat. Makanya kalau wingi dalu niku kula dipun sidang ngaten iki dateng Serambi termasuk kawula niku dipun semprot. Makanipun niki kula nyuwun penjelasan langkung pas datang manah kula amargi nggih niku kula niku dipun sak Serambi ngeten niku dipun semprot kalian kadosipun kados istilah niku disangka bahwa ajaran kula niku tumut Wahabi kadosipun merusak tatanan agama syariat. Ngaten Gus lah ping kalihipun apakah pelajaran menika termasuk untuk melepas keakuan hamba menapa leres menapa boten wonten klintunipun nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing tak enteni. Niki sing tak enteni jane. Kalau kita bicara mazhab munculnya ketika zaman Kanjeng Nabi apa setelah perpecahan itu? Setelah. Ya. Setelah lah mazhab itu kita kenal di dalam dunia syariah. Itu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Apa yang dijanjikan Allah? Yaitu pertemuan terhadap Allah. Iki janji. Sehingga dalam malam hari ini kami akan memberikan judul janganlah kau ragu meragukan atas janji Allah. Tapi di antara manusia pasti banyak yang meragukan janji Allah ini. Hanya golongan-golongan yang sebagai pengikut Rasulullah itulah yang tidak akan pernah meragukan atas janji Allah. La yusyakikannaka ojo kuwi duwe rasa mamang. Jangan pernah kau punya keraguan fil wa'di ing dalem janji Allah. Adamu wuku'il mau'ud walaupun janji itu belum datang. Wa inta ayyana zamanuhu walaupun zaman yang dijanjikan Allah itu belum datang, jenengan jangan ragu. Apa itu? Pertemuan. Kita kadang-kadang si A dengan si B enggak sama. Ketika kita sudah baiat, kemudian melakukan kholwat, susah untuk masuk di dzikir sirul asr. Kadang-kadang kan gitu Pak ya. Kadang-kadang begitu. Ada juga ketika kholwat dzikir sirul asr itu mudah jenengan masuk, akhirnya bisa bertemu Allah di situ. Si A dengan si B Allah olehnya menjanjikan waktu untuk bertemu itu enggak sama. tatkala kita belum menemukan pertemuan itu,
jangan pernah kau ragu atau meragukan atas janji Allah dengan bentuk pertemuan tersebut. Li'alla yakuna dzalika qad khamfi basiratika. Mengapa kita kok ya diperintahkan untuk tidak ragu? Supaya basirah jenengan, ya, mata hati jenengan ini loh, biar tidak buram, biar tidak buram. Wa ikhmadul linuri sariratika, dan supaya cahaya-cahaya makrifat di dalam diri jenengan ini tidak redup. Nah, cahaya makrifat itu akan datang dalam jagatnya ruhaniyah kita manakala kita itu sudah mengenal dan menzikirkan fungsi daripada sirul asrar ini, Pak. Kalau kita cukup zikir jahri atau sirri, yang muncul bukan nur makrifat Allah tapi nurullah. Iki nurullah. Apa itu nurullah? Sesuatu yang masih tampilan makhluk, sehingga hati nggak ada iman bisa tembus terhadap yang sebenarnya Allah itu nggak bisa, karena terhijabi dengan cahayanya Allah. Apa? Nurullah berbentuk makhluk. Hati-hati. Makanya saya sering gugah hatinya para pelaku-pelaku thariqah itu di situ. Lekas kenali dan amalkanlah zikir sirul asrar. Jikalau tidak, cahaya makrifat tidak akan pernah datang. Secara hukum sunatullah tidak akan pernah datang, Pak. Sehingga jangan heran kalau kita ada di thariqah puluhan tahun tidak bisa wusul pada Allah. Paling tidak kita akan mendapatkan kesakten, karomah, dan lain sebagainya. Padahal kita sudah tahu tujuan suluk kita adalah wusul terhadap Allah. Makanya saya katakan, saudara-saudaraku sebagai pelaku thariqah, lekas dapatkan dan terimalah dan amalkanlah fungsi daripada sirul asrar. Di situ ada 3 fungsi. Pertama adalah fungsi di mana kita cahaya nur ilahi, cahaya makrifat itu akan datang. Sehingga di dalam hati jenengan ini ada nur, cahaya iman yang mengimani hanya Allah lah atas segala-galanya dari segi apapun, baik yang ada pada dirinya maupun di luar dirinya. Akhirnya ketika saat hujan turun seperti ini, Pak, terus mengakibatkan banjir, akhirnya jebollah tanggul atau jebollah jembatan. Pasti kita meyakini, mengimani yang menjebolkan tanggul atau jembatan adalah air banjir. Itu pasti. Kalau belum mengenal dan mengamalkan sirul asrar. Kalau sudah mengenal dan mengamalkan sirul asrar, Allah akan meletakkan su'aul basiroh. Apa?
nur cahaya iman hanya pada Allah. Akhirnya basiroh jenengan tidak melihat makhluk yang berupa air, tetapi melihat yang halus baik di dalam maupun di luar air. Hanya siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, subhanalladzi asra, dialah yang maha suci, yang menggerakkan dan yang memperjalankan seluruh makhluk, termasuk air banjir tadi. Akhirnya iman sampean sudah ketata. Karena cahaya iman tidak Anda masukkan terhadap akal. Yang biasa masuk terhadap iman di akal itu nurullah. Pundi bidoli. Niki perbedaan antara nurullah dengan nur ma'rifatullah. Nurullah itu menerangi makhluk yang bersifatkan makhluk. Ingat dulu saya katakan aku Allah. Untuk mengenalkan diriku, zatku iki, wujudku terhadap makhluk manusia, saya wujudkan nurku, berarti disebut nurullah. Lah wujudnya nurullah iku di dunia saisine iki. Tapi wujudku dudu iku. Dididik Allah lewat alam berbentuk matahari. Apakah wujudnya matahari itu adalah sinar itu? Bukan. Apakah, mohon maaf, wujudnya listrik itu lampu ini, cahaya yang ada di lampu? Bukan. Apa berupa padang ini wujudnya lampu, wujudnya listrik? Bukan. Kalau dikasih lampu rupa merah berarti warnanya merah. Kalau dikasih lampu putih berarti warnanya putih. Sampai pernah tahu lampu disko, Pak? Pernah tahu? Ada abang, ada merah, pure lah, ngerti dah. Apa wujudnya listrik itu cahaya itu yang berwarna-warni? Bukan. Tapi listrik itu ngomong, Pak, biar manusia tahu wujudku, tak zahirno wujudku rupa cahaya. Ada hijau, ada merah, ada kuning, ada biru, macam-macam. Apalagi kalau kita masuk diskotik, Pak. Nanti masuk diskotik. Saya pernah masuk diskotik Surabaya. Di dalamnya diskotik, wah, ada yang pernah tahu? Diceritani? Iya. Kalau nggak salah itu tahun 2014. Saya ada acara BIMTEK, pelajaran kepala desa di Surabaya. Terus di situ waktu istirahat malam diajaklah saya teman saya untuk mencari penyegaran, katanya gitu. Kalau kinten penyegaran niku duka es degan tah ya nopo, manut mawon saya. Ternyata maksud penyegaran adalah masuk diskotik. Bayuh, Pak, tak kandani. Tidak ada wanita yang tua jelek, enggak ada. Cantik, muda. Enggak ada yang jilbaban, Pak. Enggak ada. Paling tidak rok di atas dengkul, bahkan ada yang pakai sual mini nih loh.
Terus pegangannya apa? Rokok, Pak. Rokok. Di depannya itu bir dan lain sebagainya. Terus di atas itu lampu abang biru hijau nih loh, klip klip klip. Terus sound system ini jalang jalang jalang. Mungkin iki sing disebut dugem, nggih ya, dugem. Jadi sambil minum, sambil goyang-goyang ngeten. Terus pinggirnya ono ngene ku aku. Mboten lungguh tok Pak, nggih ngrangkul barang ngeten. Lah, pengalaman aku nek timbang sampe. Estu. Kula yakin panjenengan yang pernah masuk diskotik paham. Udah. Kita kembali kepada wujudnya Allah yang nantinya akan bertemu menemui jenengan atas janjinya. Aku mewujudkan diriku supaya hambaku kenal terhadap diriku berupa nurullah. Apa nurullah itu? Seluruh wujudnya dunia dan seisinya. Tapi iku duduk wujudku. Mosok wujudku iku sing rupa rambutnya kuning, rambutnya pirang, rambutnya hitam, putih. Mosok bukan. Berbagai warna rupa makhluk ning dunya cara lampu itu adalah ada hijau, kuning, macam-macam. Bukan itu asli wujudku. Bingin tahu wujudku? Kembalilah pada syarat untuk bertemu Allah di dalam surat Al-Kahfi. Hanya ada 2 syarat. Hanya ada 2 syarat ruhaniyah itu akan bisa bertemu terhadap Allah. Hanya 2 syarat. Miturut Al-Quran surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir sering saya sampaikan. Tetapi janji Allah, kalau nanti kita akan bertemu, itu tertuang di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Itu janji Allah sudah. Allah pernah ngingkari mboten janji nih? Mboten pernah. Tidak pernah. Terus siapa yang dikehendaki dan diberikan janji untuk bertemu kepada Allah? Siapa? Hamba yang siapa? Udah. Kalau kita bicara listrik, kalau jenengan pengen tahu wujudnya listrik, pegang demoken kabel itu. Gitu? Di dalam listrik, di dalam kabel, di luar kabel itu terlimputi setrum. Tapi kau lihat dengan mata dohir nggak kelihatan. Tapi bila mana basirohmu untuk melihat, mesti bisa. Apa basiroh sampean? Peningalati sampean opo? Iman. Iman akan benar manakala rohaniyah itu betul-betul bertemu. Berarti jenengan kudu ndemok kabel. Nanti kesetrum. Ketika jenengan kesetrum, akali main mboten? Mboten main nggih? Mboten main. Nguniku ngomongnya untungnya tak lepas telea. Mboten, ya lepas dhewe iku. Lepas piyambak. Jadi ketika jenengan demok ngejer niki refleks, ya niku lepas. Kalau enggak lepas, ya matilah kau. Lagi itu nggih. Enggak percaya buktekno. Ketika Anda pegang itu kabel, walaupun dilihat sarono dengan mata dohir gak kelihatan, ketika jenengan ngejer-ngejer, iman sampean wis gak kena dibujuk.
kalau itu ada listriknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kebanyakan orang itu kan gini, aku iman bahwasanya itu ada listrik, tandanya adalah adanya cahaya gitu tak? Kebanyakan umat Islam gitu. Saya beriman bahwasanya di kabel itu, di dalam dan di luar kabel itu ada listriknya, tandanya saya melihat cahaya ini. Kita beriman pada Allah itu ada dengan alamat tandanya dunia dan seisinya. Iki teorinya kita di dalam syariat seperti itu, Pak. Sebab yang menciptakan dunia dan seisinya adalah Allah. Teori syariat kan gitu. Sehingga adanya dunia seisinya itu kita jadikan sebagai dalil burhan adanya Allah. Lah gitu toh. Sampai kapanpun kalau Anda duduk iman yang seperti ini, tak jamin Anda sholatnya nggak bisa khusyuk, nggak bisa. Ini namanya nurul iman. Jenengan imannya masih katanya. Padahal yang dikatakan hakul iman, betul-betul iman yang benar, Anda membuktikan sesungguhnya wujudnya listrik itu bagaimana, atau kabel ini ada listriknya. Jenengan harus membuktikan, harus memegang. Apa yang terjadi? Akal kita itu nggak fungsi. Nggak fungsi. Tapi rasanya penak kok, Pak. Wong kesetrum itu aslinya penak. Ikut terapi, makanya ada tabib itu terapi dengan listrik. Ada. Jadi jenengan disetrum. Sok ngejar ternyata. Kula nanti disetrum rencang kula piyambak. Teman saya sendiri pas punya ahli ngoten disetrum nggih. Obat-obat dhewe neret ngeten. Menuak rasane. Oke. Bapak Ibu, ketika ruhaniyah itu bertemu terhadap Allah, ruhaniyah ya. Kali kantun melihat, tinggal melihat. Apakah kita diletakkan di khos atau di khawasul khawas? Kalau di khos, saakale lali ambek urusan dunia, akal hati lalai sudah. Itu namanya orang jadab. Tapi kalau kita ditaruh Allah di khawasul khawas, ketika bertemu, ruhaniyah iki wis gak sadar, Pak. Bentuk gak sadar, sudah tidak punya iman lagi selain Allah itu ada. Sama ketika jenengan iku ndemok listrik, sudah tidak melihat ini ada. Disimpulkan berarti yang ada itu bukan cahaya ini. Yang ada, yang memiliki ada sebetulnya adalah listrik. Buktinya ayo, kabel itu yang mengarah ke hadap lampu kita petek, kita off kan, nyala enggak? Mana cahayanya tadi? Hilang. Berarti hilangnya cahaya itu menunjukkan bahwasanya sesungguhnya cahaya itu di lampu tidak punya wujud. Yang punya wujud adalah setrum. Cuma naik dilihat mata, kasar, dohir nggak bisa lihat kita. Sama. Jadi Allah ini ketika menampakkan dirinya yang berupa nurullah,
Tinggal manusianya itu melihat dengan basirohnya atau dengan basariahnya ini. Kalau melihat dengan basariahnya, mesti orang itu mengatakan wujudin dunya dan seisinya iku sebagai dalil burhan wujudnya Allah. Sampai kapanpun tidak akan pernah tahu wujudnya Allah ini nanti. Karena yang dilihat itu hanya nurullah. Ini berlaku bagi siapa? Bagi kita Pak yang masih tarapi dzikir, mentok ada dzikir ismudat atau dzikir khafi atau dzikir sirri. Saya kasih nasihat teman-teman saya yang ada di thariqah, mau atau enggak mau terserah. Kalau enggak percaya, tidak muridnya lah mursidnya, kalau belum memegang sirul asror, mohon maaf, pasti belum nyampe terhadap kewusulan Allah, belum makrifat. Kecuali beliau-beliau sudah menemukan dan mengamalkan sirul asror dan fana'u dzikri, pasti beliau akan sudah sampai makrifat Allah. Kalau enggak terima, alamat saya ada. Seluruh Indonesia lah bondong-bondongan nanggone datangi saya. Di Mojokerto ada alamat saya lengkap, ada nomor teleponnya. Entah datangnya itu mau menerima sirul asr ataukah datangnya itu mau untuk mendebat, silakan. Saya cuman menasehati kalau mau. Kalau enggak mau, ini rumus sudah. Ruhaniyah kita ketika suluk hanya bertemu nurullah. Makhluk, bisa makhluk di malakut, bisa makhluk di jabarut, bisa makhluk di lahut, itu pasti Pak. Karena saya sendiri mulai 76 pelaku seperti itu. Bisa paham. Urusan jenengan geding-gedingi saya terserah. Saya hadir, ana balaghu minkum inni nadhirum mubin. Aku hanya datang untuk kau menasehati, mengatakan al-haq. Urusan gak terima sebab ilmumu wis dhuwur, terserah. Jadi saya gak ada tendensi apapun, enggak. Saya cuma diutus Allah untuk memberikan nasihat. Terus sinten siapa yang mau menasehati terkait hal ini terhadap para ahli kitab? Susah Pak. Ini kalau mau. Kalau nggak mau nggih terserah. Saya nggak maksa. Saya punya dasar. Mengapa itu tidak boleh aku paksakan? Karena ada dasar. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nggak ada paksaan. Jadi nggak ada urusan saya, Anda sakit hati atau tidak, bukan urusan saya. Anda terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanyalah menyampaikan terhadapmu perkara-perkara al-haq. Udah. Perkara Anda mengatakan ini ajaran sesat lah, terserah Anda. Saya juga nggak pernah mangkal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa kita tidak boleh mamang, ragu atas janji Allah pertemuan terhadap ruhaniyahmu? Li'alla yakuna dzalika
qadham fi basiratika. Pertama, supaya basirahmu iku mboten redup. Basirahmu kok mboten redup, mboten tenggelam, mboten gelap, ngoten lho. Sebab jenengan kalau sudah menerima sirul asrar mesti basirai muncul, cahaya makrifat itu muncul. Itu maksud su'aul basirah. Cahaya iman di dalam ruhaniyahmu itu ngimani bahwasanya tidak ada yang menggerakkan makhluk sak jagat kecuali Allah. Hidup itu apabila di dalam ruhaniyahmu sudah ada keyakinan seperti itu, berarti tanda cahaya makrifat sudah menyala. Sudah menyala. Ketika Allah menyalakan cahaya makrifat di dalam jagate ruhaniyahmu itu, maka akan nyata, akan tampaklah kewujudan Allah di situ. Buktinya jenengan ketika saat melihat apapun, bertemu kondisi apapun, ruhaniyahmu imani langsung klik, semuanya Allah. Tapi ngene iki ya ono prosesi. Kadang makrifat, kadang ora, kadang padang, kadang gelap. Lihat kita masih ada di kelas mana, Pak? Kan sudah saya terangkan. Kelas yang hatinya sudah ada cahaya makrifate itu pertama fana, kedua kamil, ketiga bako. Lho niki. Kalau kita proses masih ada di fana, ya itu tadi pun heran sampean. Ketika sholat bisa merasakan, meyakini sesungguhnya Allah dalam dirinya dan di luar dirinya, sehingga ada pergerakan ini. Bersalat nyengklak sepeda ditawabrak wong teko mburi, celam ditoleh wonge. Tukaran mboten, mesti hitungan. Mata zahir melihat makhluk, nafsu ngomong bisi nang ati sampean lewat akal. Kal ngomong kal nang nafsu, iki nafsu kal ngomong nang ruhaniyah sing nubruk makhluk. Oh iya bener, coro akal diterima ning akal, manakala tidak ditobruk wong iku mang, aku gak tiba. Masuk akal mboten? Masuk akal. Iman ning akal digo mlebu, Pak, mlebu nang ngene jagate ati. Roh yakino awakmu sing nubruk iki menungso. Kira-kira gak hitung-hitungan apa? Hitung-hitungan. Ngetokno kesaktene dhewe. Aku punya dekingan jenderal. Sing kene ya ngono, aku bintang loro. Kuno bintang 1. Sing penting ojo bintang 7, Pak. Nek bintang 7 iku puyer. Lah ngoten nggih. Ngelu lian. Saya coba ketika saat gini kadang-kadang kita juga gelap hati ini, gitu. Ketika gelap apa yang terjadi? Mangkel, Pak. Hitung-hitungan. Gini merasa gak salah, sana merasa gak salah juga, supaya kono gak kedendo. Politiknya ngono. Rame urusan nang polisi, akhirnya diledek, di BAP, dinyatakan sana salah.
Kira-kira pisang kok musuhan mboten? Mungsuhan. Sini mangkel sana, sana mangkel sini. Apalagi kedendong. Coba umpama basiro Anda itu tadi membuka, melihat basirohnya itu melihat sesungguhnya siapa yang berperan. Ya Allah, jenengan nubruk aku. Nah ngaten nggih. Saged muring-muring? Boten saged. Karena yang Anda lihat lewat basiroh jenengan itu tadi, orang ini nur sebagai nurullah, wujudnya orang ini tadi nurullah. Iku gak berlaku bagi jenengan. Yang berlaku adalah nur ma'rifatullah yang disebut basiroh, cahaya basiroh, ainul su'aul basiroh itu. Akhirnya ya napa Pak? Yang nubruk minta ampun ya sepuro, mesti sampai sepuro. Gak mungkin sampai minta dendo, gak mungkin. Karena Anda yakin yang membikin semuanya ini adalah Allah. Wis gak usah ngomong di jalan, di rumah tangga kita sama istri, sama suami. Ada saja masalah yang tidak sesuai lagi itu Pak ya. Istri mulai jam 3 sudah masak, suami ngorok tok. Gak ndang budal nyambut gawe, gak ndang berangkat kerja, tidur aja. Istri gak tahu kalau beliau suami capek. Karena ekonomi di rumah agak kurang. Yang dimasak juga pas-pasan. Ngamuklah istri. Kalau kau menikahi aku tanggung jawab dong. Lah gitu nggih. Tanggung jawab dong. Aku minta 1 bulan, kau kasih belanja aku 3 juta. Lah kok sampean kasih 1 bulan 30.000. Ayo. Apa yang terjadi? Pertengkaran Pak. Pertengkaran hebat. Sebaliknya, kita sebagai suami sudah memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan lebih-lebih. Tapi istri teledor baeno. Mestinya kita mau berangkat kerja jam 7. Itu sudah disiapkan baik makanannya, keperluan bekal untuk kerja. Lah kok istri karipan tadi malam melihat sinetron. Tersanjung kalau Pak. Muncul-munculan tersanjung nggih. Wah iku luar biasa iku orang perempuan. Ngedep TV niku betah. Ingat Bu, tersanjung. Ingat ya. Nah, episode per episode gitu aja kalau gak melihat seperti kelangan anak. Guwetun ngono. Paginya beliau karipan. Apa bahasa Indonesia karipan? Kesiangan. Gak masak. Suami bangun ngamuk-ngamuk. Itu yang terjadi. Coba sedikit saja, bukalah basirohmu. Semua karena siapa ini? Kalau basiroh sampean iki mboten peteng, tidak gelap, aku yakin yang tampak, yang nyata di dalam basiroh jenengan adalah Allah. Itu pasti Pak. Lah kalau kita sudah ditaruh di kamil, beda lagi. Lebih banyak ruhaniyah jenengan iku melihat wujud nyatanya Allah. Tapi kadangkala juga wujud nurullahi.
melihat wujud nurullahi, berarti kelihatan makhluknya. Udah, kalau kelihatan makhluknya ya seperti itu tadi, cekcok. Kalau melihat Allah nggak bisa Pak kita marah, tidak bisa, karena nafsu nafsiyah dan amarah sudah tertekan oleh nafsu lawamah dengan mutmainnah. Sebab basiroi itu melampah, berjalan. Apalagi ditaruh di bakok seperti Rasulullah. Maksum, udah nggak ada satu detik pun hati sampean itu beriman adanya selain Allah, nggak ada sudah. Pertanyaannya, kita sebagai umat apakah bisa menduduki maksum? Tak jawab. Walaupun ini kontroversi, ya, tak jawab. Walaupun ini kontroversi di dalam kaidah syariah. Syariah mengatakan hanya baginda Rasul Muhammad bin Abdillah yang bisa mencapai makom maksum. Kalau kita berkomentar bermakalah seperti itu, tak elingno yo awakmu, sama halnya secara tidak langsung membatasi kekuasaan Allah. Ketemu piro kita itu? Ketemu piro bahasa Indonesia apa? Bertemu berapa kita berani membatasi kekuasaan Allah? Apakah Allah nggak mampu menghendaki? Apakah Allah tidak kuasa menghendaki satu hambanya selain Muhammad bin Abdillah untuk mencapai maksum? Tergantung imanmu jawabi iman ning akal opo iman ning ati. Nek iman ning akal mesti ngomongi hanya Muhammad bin Abdillah yang dikehendaki untuk mencapai maksum. Kalau jawab sampai iman di hati, iman yang tauhidnya murni, nggak bisa kau menuduh Allah, membatas Allah kau batasi. Ingat, al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak bisa dibatasi. Nggak bisa Pak. Allah kita batasi dengan nurnya, sebetulnya nggak bisa. Sehingga nyatanya Allah tidak tampak, tidak nyata, nggak bisa. Nurullah itu nggak bisa untuk menutupi wujudnya Allah, tidak bisa Pak. Wa innamal mahjubu anta, justru kita sendirilah yang tertutup oleh para nurullah tadi. Paham nggih? Subhanallah. Sebetulnya Pak, apa tadi, setrum iku gak iso kok batasi, nggak bisa. Dengan adanya lampu cahaya ini, sehingga Anda tidak akan ingat wujudnya lampu ini adalah wujudnya, cahaya itu adalah perwujudan Allah. Nggak bisa sampai ke sana. Sebetulnya nggak bisa nutupi, tapi mengapa kita tertutup? Karena itu kita al-aghyar, nutupi awake dewe. Karena kita basirohnya melihat makhluknya. Itu loh Pak persoalannya. Kalau Anda pingin tahu wujud asline Allah sejati, bali onang asalmu. Asal kita ada pembuatan ada Pak? Tidak ada. Asalnya kita tidak ada. Adanya sebab diadakan yang ada, al-haq tadi. Kalau kau ingin tahu al-haq, ya kembali asal mulamu. Kita sekarang merasa ada, kita harus kembali ke tidak baru akan tahu al-ahad, baru tahu yang ada. Di situ loh persoalannya itu. Kita tidak bisa kembali asal mula kita tidak ada itu.
Kita merasa ada, iki ilmuku, iki jabataku, iki. Makanya Bapak Ibu, saya sering kasih nasihat. Berulang-ulang kali saya kasih nasihat. Hei manusia, lekaslah ruhaniyahmu menerima zikir sirul asrar ini. Kau menerima zikir sirul asrar, awal terlebih dulu kau harus menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Kemudian bertemulah ruhaniyahmu dengan adanya sirul asrar. Coba sirul asrar kayak nonanggoni wang syariat dan selanjutnya bisa diterima Pak? Susah. Apalagi beliau-beliau itu sudah akunya tinggi Pak. Susah. Sing karomah yo aku iki keturunane wali, aku keturunane nabi. Wis muncul aku nih iku, nggak bakal mau Pak sirul asrar itu bersemayam di dalam dirinya, nggak akan pernah mau. Akhirnya sepanjang kapanpun ruhaniyah buta terhadap Allah. Akhirnya mencarilah kaidah-kaidah pembenaran terhadap kesalahannya sendiri di mata Allah. Dalili metu, muncul dalili ning Quran. Muhammad, manakala umatmu tanya tentang ruh, katakanlah iki urusane pangeranku, dudu urusanku. Lah ngaten nggih. Sepanjang kapanpun kalau kau melihat yang mendidik tentang ruhaniyah ini makhluknya, gak mungkin kau akan tembus di dalam hatimu sirul asrarnya, tidak bisa. Tapi kau melihat Allahnya baik di dalam maupun di luar yang membimbing jenengan, maka disitulah nanti akan bisa bersemayam sirul asrar di dalam dirimu. Yang ndelok Muhammad makhluk, bagaimana kita akan bisa paham dengan ayat itu? Coba kalau melihat Allahnya hidup, tanpa Allah apakah Muhammad itu bisa berdakwah? Gak bisa. Ini loh Pak, sering saya nasihati, mumpung ini sudah zaman yang akhir banget, dengan harapan ruhaniyah para manusia itu bisa kembali kepada Robnya, bisa kembali pada Tuhannya. Tuhan, mengapa kita tidak boleh mamang ragu atas janji Allah? Wa ikhmadan linuri syarirotika, supaya cahaya makrifat di dalam hatimu tidak redup. Lu ngoten loh. Akhirnya satu sisi sibukkanlah mulai pagi sampai sore bahkan malam untuk mencapai tingkatan bakok. Sibukkanlah ruhaniyahmu itu berzikir sirul asrar dengan kemampuanmu, dirimu masing-masing. Jenengan gak usah ngoyo-ngoyo Pak. Tahu ngoyo-ngoyo? Ngoyo-ngoyo itu kok gak tutup-tutup sih? Akhirnya tadi sumpek sampean. Mengalirlah, sebab yang memperjalankan ruhaniyah kita hanyalah Allah juga. Ikutilah skenario Allah. Satu sisi jangan pernah mamang kalau Allah tidak akan menemui diri kita. Jangan. Dibuka di dalam surat Al-Ankabut tentang janji-janji Allah tadi. Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Niki. Barang siapa yang mengharapkan, menginginkan bertemu terhadap Allah, fa inna ajalallahi la'at,
maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pertemuan itu pasti datang. Loh, iki Quran Pak, jangan main-main kita. Kapan-kapannya Allah sendiri yang tahu. Kalau secara teori loh, mengapa kita lama kok gak jumpa? Bahasanya ngene Pak, kita sebetulnya kholwat, zikir itu di sirul asar itu laksana kita itu yakfur bitauhud, bedah ngilangi tutupe ati. Lah tutup iku macem-macem, ono sing rada tebal, ada yang nemen tebale, lah ngoten nggih, agak tipis dan lain sebagainya. Cara kita bicara sistem akal ngoten, ya mesti cepet sing tipis daripada yang tebal. Bahasa akal mengatakan seperti itu. Tapi bahasa iman, mohon maaf, apa Gusti Allah gak mampu lebih mempercepat kewusulan seseorang walaupun hijabnya lebih tebal? Aku tanya, Allah gak mampu? Mampu. Makanya yang tebal atau yang tipis sudahlah, jangan dipikirkan, sing penting mengalirlah seperti air mengalir. Sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan apa yang sudah dipesankan Allah di dalam surah Al-Insan 2526 niku, pagi sampai sore malam gunakan, sibukkan ruhaniyahmu untuk berzikir pada Allah, sekalipun jasad ini masih repot urusan dunia karena Allah juga di situ. Biqadril imkan, semampu diri kita masing-masing. Sing umur 70 disuruh duduk sila 3 jam 4 jam, ya jadi dipadakno ambek sing umur 20 30. Dengkeke lho Pak, wis kumat, wis gak kuat. Akhirnya ya apa, leye-leye gak apa-apa, mesisan bablas tilem gitu ya, gak apa-apa. Allah gak memaksa harus duduk ketika kholwat kita secara khusus, duduk bersila atau sujud, enggak. Udah mampumu itu bagaimana, sambil mohon maaf leye-leye silakan sambil duduk. Biasanya itu kalau nggak senden itu nggak penak, senden sekalian nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menekankan lewat ayat ini supaya hambanya itu betul-betul duweni mempunyai keyakinan yang kuat. Sekalipun kita tidak ada nasab yang bagus, gitu, kita bukan dzurriyyah Rasul lah, gitu dah. Bukan turunane para nabi, bukan turunane para wali, para kiai, bahkan turunane awak dewi. Keturunan kita, nasib kita ndukur-ndukur iku begal, rampok, apa nih sing elek-elek iku, germo. Tahu germo nggih? Pagri agama iki lho Pak ya. Germo iku. Apakah Allah gak mampu mengangkat si hambanya itu untuk bertemu pada Allah, dijadikan kekasihnya? Kalau kita mengatakan tidak mampu, maka kita telah membatasi Allah. Ketemu piro, bertemu berapa kita berani untuk membatasi kekuasaan Allah. Jangan dengan akal Pak, dengan iman jenengan nerima ini. Nek dengan akal jenengan pasti protes. Kalau dengan iman mesti sumeleh. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bapak Ibu
udahlah, tidak ada orang yang iman yang benar kecuali dia itu imannya sudah menyatakan adanya Allah. Nis, saya mencatat, tidak ada iman yang benar di mata Allah kecuali mereka yang sudah menyatakan adanya Allah. Sebab golongan orang-orang ruhaniyah yang sudah bertemu Allah itu beda, nanti berbeda rumusnya dengan orang-orang yang masih bersikukuh di dalam golongan niku beda. Beda nih napa? Gini Pak, orang yang sudah sampai Allah dalam kemakrifatannya itu pasti membuat satu rumus. Apa rumusnya? Wujudnya Allah yang sudah nyata itu dijadikan sebagai burhan, dalil atas ketidakwujudnya selain Allah. Jadi nurullah mana? Hilang sudah. Hilang. Kalau kita yang masih ada di golongan umum, tidak seperti itu. Dalilnya, apa dalilnya? Wujudnya dunia dan seisinya itu sebagai bukti wujudnya Allah. Berarti masih mengatakan selain Allah itu wujud. Iya memangnya. Beda toh dengan orang ahli syuhud yang sudah sampai pada Allah, beda. Inilah para kekasih Allah ini Bapak. Inilah ruhaniyah yang sudah kembali kepada Allah. Air hujan tidak akan kau sebut manakala air hujan itu sudah sampai pada laut. Air peceren itu tidak akan pernah kau sebut air peceren. Bahasa Indonesia ini peceren itu apa Pak? Kenapa? Jomberan, air jomberan. Manakala air jomberan ini sudah sampai pada laut. Pertanyaannya, apakah Allah kuasa mampu memperjalankan air comberan ini sampai ke lautan? Kalau kita ragu, berarti kita tertanda gelaplah basiroh kita. Nggak ada cahaya makrifat di dalam hati, nggak ada. Terus kita berani membatasi Allah seperti itu, terus bagaimana Pak? Memang secara matematika dalil akal mengatakan siapa di dunia tiap saat dan tiap waktu dia itu pekerjaannya maksiat terus. Seperti wanita penghibur, mesti syariat mengatakan mati nih mati suul. Nggih mboten? Wis gak masuk ceritane nek Dek, kalau dia bisa masuk surga gak mungkin. Karena dalilnya sudah ngomong ahli maksiat neraka. Lah gitu nggih. Ahli taat surga. Kayak surgane mbok dene ae. Oke Pak, itu memang benar di dalam hukum syariat, jangan dibantah. Nggih? Jangan dibantah. Tetapi apakah Allah tidak mampu untuk menarik wanita nakal ini ke surga? Mampu Pak. Justru sebaliknya, apakah Allah tidak mampu menarik hamba yang bertaat itu ke neraka? Mampu Pak. Apa sih kuncinya itu? Kok Allah menterjadikan seperti itu? Hanya satu. Kita tidak masuk di dalam ruhaniyah kita ayat niki lho Pak.
kita tidak masuk dalam ayat ini. Allah sudah menegaskan, ani budullaha hirroh, madepo nang aku terus roh, imano mung nang aku. Berimanlah terhadap diriku aja, jangan kau beriman terhadap air banjir tadi. Akal bantah, Pak. Bantah akal. Bantai akal ya apa, Pak? Karena diwurui nafsu. Bantai ngene. Yo gak iso lah. Ya jelas yang jebolkan tanggul atau merobohkan jembatan adalah banjir. Sebab kalau tidak ada banjir, nggak mungkin jebol. Inilah hukum sebab akibat. Letaknya di dalam akal. Bantah, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa hati itu mengatakan ini Allah. Nggak bisa. Karena kita masih menolak dengan ajaran Rasulullah ini. Masih menolak. Coba kalau kita sudah menerima, terus di dalam ruhaniyah sampean iki, basirohnya itu sudah buka. Karena su'aul basirohnya sampean ini, cahaya makrifat itu sudah menyala. Apa yang terjadi? Mesti hatimu gak percaya, Pak. Kalau yang menyebabkan jebolnya tanggul, jebolnya robohnya jembatan ini banjir. Pasti dalam hatimu hanya beriman pada Allah. Allah di dalam, Allah di luar air. Sehingga air bergerak seakan-akan itu geraknya air. Seakan-akan. Bahasa sederhana, air bergerak sebab digerakkan Allah. Gak gitu toh? Gak ada iman seperti itu kalau basirohnya itu masih gelap. Sudah jelas. Ini surat apa, Pak? Tolong digolei. Di Google coba. Surat apa ini? Ani budullaha wastanibut taghut. Hirroh arahkanlah madepo siro, nyembah siro menyang Allah iku mau. Kemudian wastanibu, jauhi hirroh atau huta ing nurullah. Lagi imanmu jangan pada makhluk nurullah yang berupa air, tapi imanmu harus pada Allah. Hanya mereka yang sudah menerima ajaran Rasulullah, sudah berlaku sirul asr dalam hati, baru bisa, Pak. Baru bisa. Kita menolak sistem niki, kita menolak pada umumnya. Ya itu. Akhirnya terjemahannya gak ngono, Pak. Ani butullah dan podo nyembah sira kabeh manungsa. Ngono iki. Allah ing Gusti Allah mukhatabe mesti dilarikan terhadap jasmani, Pak. Wastani bulan do ngedoi sira kabeh atau huta ing pira-pira berhala. Maksudnya berhala reca iku, Pak. Ojo disembah watu iku reca. Lata Uzza jangan disembah. Terus ana ngene, Pak, apa iku? Jangan disembah. Mohon maaf. Saya bukan berarti mengadu domba, enggak. Kalau podo-podo nurullahi watu bentuk menungso. Lah ngerti nggih? Nggone Mojokerto kono pusate. Trowulan. Sampan pesen model gambar sapa wae saged. Model gambar awak sampeyan, Cak tolong gaekno reca aku ya rupa kaya aku. Saged, Pak. Mojokerto, watu dititiki. Akhirnya jadi patung. Secara syariat diartikan tauhid seperti itu. Padahal kalau kita tarik dalam pendidikan hakikat ajaran Rasulullah, tauhid itu adalah nurullah. Kita merasa alim, itu nurullah. Kita merasa menjadi orang jabatan,
berpangkat nurullah. Lah ruhaniyah kita bergantung terhadap itu, Pak. Itu. Inilah namanya tauhid sebetulnya itu. Nggak bisa diterima, Pak. Tauhid itu ya reca iku lho, reca. Teko watu, dari batu dibentuk makhluk. Batu. Saya bukan menyalahkan tapi ngeritik membangun. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Secara syariat, mengapa kita diperintahkan haji untuk mendatangi Baitullah, Ka'bah kiblat itu ya. Nggih? Itu sudah aturan syariat sebagai lambang. Mestinya Pak, ruhaniyah kita jangan masukkan ke lambangnya. Debno arahno atimu fa aina matwalu fathamma wajhullah. Di situ ada wajah sesungguhnya Allah yang tidak bisa tampak secara mata dohir kita atau mata batin kita. Ketika saat kita masih buta, nggak bisa. Bukan mata dohir, bukan jasmani sak rohani ini nanggone watu. Bukan, Mbak. Aku tanya, jenengan sing sampun haji niku watu apa onde-onde, Pak? Halo. Batu toh? Itu nurullah. Mestinya jasad kita yang menghadap terhadap nurullah lambang itu, kemudian ruhaniyah kita harus menghadap Allah baik di dalam maupun di luar. Ini pelajaran yang tidak pernah diterima kita sebagai manusia. Akhirnya ketika kita haji tidak akan pernah ruhaniyah bertemu Allah yang sesungguhnya. Kita bertemu lambangnya saja. Lumayan daripada tidak. Oleh sebab itu saya kasih nasihat sebelum berangkat, tatalah rohaniyahmu itu dengan hukum akhlak ilahiyah supaya ada cahaya makrifat di dalam diri Anda berawal dari sirul asal. Di sana akan bertemu Allah. Paham gak? Biar kafah keislaman kita itu biar sempurna. Bukan perkaranya saya melarang, enggak. Saya persilahkan, monggo. Iku minangka hukum syariatnya. Cuman pesan saya, ruhaniyahmu tatalah supaya bisa bertemu Allah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi, mengapa kita tidak diperbolehkan untuk mamang terhadap janji Allah? Supaya yang sudah tertanam sirul asrar dalam diri sampean yang belum bertemu Allah niki lho, cek mboten redup. Cek tansaya suwe, tansaya tambah gede laku dzikir sampean kali kula. Sebab Allah sudah mengatakan, sing sapa wonge kepingin roh wujudku ya bali ya nang aku. Berarti kita asalnya tidak ada, ya asalnya tidak ada, terus diadakan terhadap yang ada. Kita harus kembali terhadap perkara yang tidak ada. Dengan begitu maka nyatalah yang ada. Ini Pak, makanya saya selalu menyerukan terhadap ruhaniyah umat manusia, khususnya umat Islam, untuk lekas kembali pada asal. Asal tidak ada. Itu akan muncul Anda merasa tidak ada, manakala sudah terbentuklah, sudah berjalannya dzikir sirul asr dan fana'u dzikri.
La ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Yang muncul adalah keakuan Allah terus menerus. Tapi nek wis ana kuno ngadepi wong umum ketok banjir, tak kandhani. Gusti Allah sing jebolno iku. Gusti Allah lu nyotai Gusti Allah. Aja ngono. Mohon maaf ya, harus dijaga. Harus dijaga. Paling mentok iku ngene, biar dijadikan pelajaran. Apabila Allah tidak menggerakkan air itu, apakah air itu bisa bergerak? Alus Pak niki dak wae. Diangen-angen ning ati, masuk. Wis, nek wis masuk, ya wis terusno dhewe. Kaya apa Allah itu? Padahal sudah dijelaskan dalam satu ayat, sesungguhnya Allah itu Al-Haqqul Mubin. Allah itu nyoto jengleh-jengleh. Al-Haqqu, kebenaran di dalam kenyataan wujudnya Allah itu tidak bisa disangkal, Pak. Tidak bisa disangkal. Tapi mengapa kita banyak umat manusia pada kebanyakan umumnya mengatakan Allah gaib? Gitu. Alasannya cuma satu, Pak. Begini. Ruhaniyah kita itu Allah kasih dua sifat. Basariyah ambek basiro. Basariyah ono nafsu sing gaplei, nafsiyah ambek amarroh. Roh iki dipengaruhi ambek sifat basariyah iki lho, Pak. Akhirnya basiroh kita tertutup. Ada di situ persoalannya. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah, nafsu itu di sini. Besok umatku yang saya khawatirkan berperang yang paling berat melawan hawa nafsu. Ya di dalam dirinya. Aku iku mang lupa. Akhirnya kita egoisme. Muncul egoisme. Gegara nafsiyah dan amaroh. Kalau nggak cocok, mesti ngamuk-ngamuk nafsu kita. Inna nafsa la amaratum bisu. Ingat, nafsu iku ngejak perkara elek, ngelalekake sejatine Gusti Allah. Akhirnya lali kita. Waktu mangan sapa sing dulang, lali. Akhir diakoni yo aku. Lah ngoten nggih? Apapun yang terjadi pada diri kita, lalai kalau semuanya itu adalah Allah di situ. Wis tak elingno, wujud sampean dohir iku nurullah. Kesimpulannya, wujud dohir dunya saisine adalah nurullah. Lah nurullah iku manifest dari dzatullah. Wis kurang paham? Letak jengle-jengle ana kuno. Tapi bukan berarti nurullah itu wujudnya sejatinya Allah. Kalau kita merasa diri kita ada nurullah, gak bisa sampai, Pak, ke sejati ini yang wujud ini gak bisa. Dengan adanya kita berzikir sirul asrar dan sampai ke fana'u dzikri, keakuan Allah, itulah jalan satu-satunya Anda akan bisa sampai pada yang wujud sejati. Inilah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Jawa diterjemahno sangkan paraning dumati. Ibarat Sri minggat sudah pulanglah lagi. Makanya bahasane reve ini lho, ndang baliyo Sri, ndang baliyo. Sama dengan saya, hiroh kui minggat nyenengi urusan dunya ning nur-nur iku mang ya. Baliyo nang Allah lekas. Wad'u ila rabbika. Ndang baliyo. Wis. Jadi mudah saja amri jenengan ini tadi tidak muncul keraguan, gedekno dzikiri. Wis jelas?
Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk di Ponorogo sasi depan sudah libur gitu, karena Ramadan. Nanti Syawal insya Allah belum ada ya, belum ada. Jadi nanti menunggu kabar mawon. Terus apakah ada perubahan jadwal nanti habis Ramadan, Pak? Saya tata lagi jadwal. Niki banyak yang minta. Saya bingung bahasa syariat nggih. Iki minta, kono minta. Saya meletakkan jadwal seakan-akan nggak ada waktu. Barangkali nanti saya tata lagi, walaupun jadwalnya ini kan biasanya Rebu pertama ya. Nanti barangkali ada pergeseran mendengarkan pengumuman Pak ya. Jadi saya tak noto waktuku sekiranya semuanya mendapatkan gitu loh ya. Entah walaupun itu 2 bulan 1 kali lah ya, yang penting dapat bagian. Maksud saya seperti itu. Kasihan Pak, yang Hongkong ku malah pengen Yohan. Saya coba ke Indonesia saja, yang sudah masuk Riau Pak, terus Kalimantan, Sulawesi, terus Papua, ini sudah masuk. Terus saya meletakkan jadwal ini, masih saya pending. Besok aja habis Ramadan tak tatani, sekiranya sama-sama jalan gitu loh ya. Kalau ditengarai 1 bulan 1 kali bisa, yuk kita laksanakan 1 bulan 1 kali. Jadi keputusannya nanti habis sasi Ramadan. Waktu bareng ngaji mengki kula totone Pak. Dadi nek sama-sama umat ini juga merasakan. Toh coba Pak nyun sewu, Gus sini nggih daerah mboten kono tok, kula nggih membutuhkan, tolonglah dikasih jadwal waktu. Lah gitu toh. Si coba sampean terus si apa umpama ngoten. Jawab sampean. Kan nggak bisa kalau kita itu menyetop lah gitu toh. Kecuali ada sesuatu terus pengurus di daerah, salah satu daerah itu karena kondisi gini terus sanjang tengkula, Gus sementara libur dulu lah, sing tak anteni ngono. Tapi saya juga tidak wis nganut lah Pak, wis penak lah ngoten nggih. Sing penting manut mawon penak nggih. Dadi kula piyambak nggih menghemat stamina ya, apa sekiranya kita bisa sama-sama jalan ya gitu ta. Sing penting gini Pak, kalau tentang masalah sistem caranya bagaimana kita berzikir sirul asrar itu sudah paham, mohon maaf, mohon maaf. Nanti loh yang terpenting kau laku itu digedeke masalah kefahaman ilmu di dalam sir urusan Allah, buka diri Pak. Buka diri. Walaupun ilmu tentang masalah ketuhanan itu nggak ada batasnya, tidak pernah sampai terima. Ketika jenengan masuk gedong, sudah masuk gedong, menemui yang memiliki gedong, di dalam gedong itu ilmu yang tak terbatas akan mengungkap sendiri. Jenengan akan paham sendiri nanti. Laksana itu tadi. Sampai kalau sudah masuk gedong, di dalam gedong itu ada berbagai macam apapun barang. Sampai kalau sudah masuk, paham wis, oh iki. Artine Bapak, jenengan dididik Allah, dituduhno Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradhum. Lah iki Nabi Adam iku perkara apa wae jenenge iku Allah sendiri yang membimbing, yang memulang itu Allah. Makanya sampean tak dorong ya apa sekiranya kalau sudah paham tentang masalah sirul asrar, besarkan volume zikir sirul asrar pagi sampai sore bahkan malam, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kondisi Anda masing-masing.
Oke, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu Gus Mukadimah nderek ingkang dateng ajeng kemawon niki kawula badhe nyuwun pirsa masalah pelajaran kita ingkang kita pelajari menika termasuk mazhabipun sinten lan upami wonten tuturanipun sinten amargi kula nembe angsal sorotan ingkang luar biasa bahwa ini itu termasuk perusak tatanan agama syariat. Makanya kalau wingi dalu niku kula dipun sidang ngaten iki dateng Serambi termasuk kawula niku dipun semprot. Makanipun niki kula nyuwun penjelasan langkung pas datang manah kula amargi nggih niku kula niku dipun sak Serambi ngeten niku dipun semprot kalian dadosipun kados istilah niku disangka bahwa ajaran kula niku tumut Wahabi dadosipun merusak tatanan agama syariat. Ngaten Gus lah pengkalihipun apakah pelajaran-pelajaran menika termasuk untuk melepas keakuan hamba menapa leres menapa boten wonten klintunipun nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing tak enteni. Niki sing tak enteni jadi. Kalau kita bicara mazhab munculnya ketika zaman Kanjeng Nabi apa setelah perpecahan itu? Setelah. Ya. Setelah lah mazhab itu kita kenal di dalam dunia syariah. Mazhab ini Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Beliau berbeda mazhab itu karena kondisional. Contoh, ada mazhab yang mengatakan ketika kau tawaf wajib kau itu tidak mengandung hadas kecil ataupun besar. Karena kondisional berjubel-jubel koyok ngoten seperti itu, akhirnya muncul madhab yang lain mengatakan gak apa-apa kuwi dempok mengandung hadas kecil, gak apa-apa. Kau senep ngentut, kemudian kau ambil wudhu maneh, tawaf maneh mulai awal, sebelum sampai satu putaran kau kecirit, kau beser, masuk lagi. Akhirnya muncul madhab yang mengatakan gak apa-apa, apalagi berjubel-jubel kau sentuhan dengan wanita lain, bukan muhrimmu batal lagi. Akhirnya mengatakan, ada madhab yang mengatakan gak apa-apa. Cuman karena beliau tidak bisa membaca disernya itu loh, akhirnya mohon maaf fanatik dengan madhab masing-masing. Saya ulangi, madhab ini munculnya setelah Kanjeng Nabi. Kalau saya ditanya madhabnya siapa, buka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Siapa itu yang mengatakan fattabi'uni? Rasulullah. Kalau ditanya madhab saya Rasul, wis beres. Nek takok madhab syariat tak jawab. Imam Syafi'i kondisional. Kalau saya ke Mekah, Imam Malik atau Imam Hanafi. Karena aku mengikuti Imam Syafi'i, saya beser. Ya gak iso tawaf niki. Sita, kita memang di dalam mazhab itu kalau fanatik mesti geger, Pak.
Gupuh gegere tapi ruhaniah gak dipikir, ketemu Allah apa enggak waktu tawaf. Aku kadang gak iso mikir. Gegeran urusan ngelmu pinter-pinteran nggih. Api-apian bener-beneran. Tapi hal yang terpenting gak pernah dipikir. Apa? Likoknya ruh terhadap Allah di situ. Padahal kita kesana itu mendatangi undangan Allah. Saya nggak bisa mikir, Pak. Aku nggak bisa mikir. Gue geran beda madhab, akhirnya hasud. Yang muncul hasud, ria. Menang bener dewi. Kapan umat Islam itu seperti ini potretnya? Kapan sampai habisnya kapan? Sampai lihat di Timur Tengah. Syiah Sunni bahkan bunuh-membunuh gara-gara apa? Madhab. Gitu? Di situ. Makanya saya katakan, hei umat Islam, udahlah jangan rame gegeran urusan perilaku jasmani. Jangan sing pakai kunut, yus babano pakai kunut. Madhabe dhewe sing gak pakai kunut, yo babano. Gak usah kita itu berdebat khilaf akhirnya hasud gara-gara itu. Ada hal yang terpenting yang kita lupakan. Apa? Ruhaniah pada Allah, bagaimana kan kondisi kita. Memang niki sing kelon tenteni. Mazhabmu sapa? Son klason misali. Ya wis sampai jawab bukaan surat Ali Imran ayat 3 siji wis titik. Kalau Anda tidak bisa membuka Al-Quran Al-Karim dengan sesungguhnya, bukalah Al-Quranul Qadim. Kalau tidak tahu Al-Quran Qadim, nang Mojokerto. Wis penak toh? Penak. Madhab saya cuman Kanjeng Nabi. Kalau ngomong syariat beda loh Pak. Ya papat iku madhabku. Imam Syafi'i cara sholat bagaimana? Syariat tak terapno. Imam Malik bagaimana? Cuman harus disertai ruhaniah pada Allah biar genah wis. Memang Pak gak sampean tok. Cara di apa mang? Dihakimi ngono lho. Dihakimi. Nek bahasaku lho Pak, wong Surabayaan Pak, gak ngereken koreng. Oh iya, prei koreng. Betul. Kalau kita tanya madhab itu urusan syariat Pak, urusan syariat. Coba biografinya Imam Syafi'i, ada tasawufnya enggak? Imam Malik, Hambali, ada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Apakah beliau juga berlaku tasawuf enggak? Tauhid enggak? Nek belajar gak usah nanggung-nanggung dulur. Jangan memetik hanya satu sisi saja. Gini aja wis. Aku tak ngomong blak-blakan. Aku tanya. Rasulullah ketika sholat ruhaniyahnya kemana? Wis gak usah dijawab. Cek dijawab dewi. Dingen-ngen. Apabila kita tidak meniru beliau ruhaniyahnya ke Allah, apakah itu kita nggak nyempal? Biar dijawab sendiri. Aku kasih pertanyaan. Bukan berarti saya itu benerno apa yang saya lakukan. Enggak Pak. Enggak. Saya hanya belajar untuk meniru kekafahan Rasulullah. Hanya itu. Bila mana saya dituduh ya, iku jarine Wahabi atau apa liyane mang, terserah. Kula niki lho pensiun tambah seneng, gak keloyongan tutuk ponoro, turu ning omah lengger. Gendaan nambah Allah tambah seneng kaya ngono kuwi.
Oleh karena saya membawa amanah untuk menyampaikan hal ini, sepedih apapun kami sampaikan. Paham ya? Sepedih apapun. Memang Pak, bagi saya secara manusiawi ya, berat Pak saya menyampaikan dinul haq di tengah-tengah umum itu berat. Sungguh berat. Tapi saya tidak boleh melihat arah situ. Saya harus melihat siapa semuanya sing gelar iki sopo. Kalau saya melihat manusiawi ya Pak, gak mampu Pak akal saya Pak. Tiap hari, tiap malam luar kota, paginya kerja. Nanti habis kerja jam 12 atau jam 1. Kadang-kadang itu belum istirahat, tamu datang, dok. Balak-balik ngoten tak lakoni. Nggih. Habis asar berangkat lagi. Apalagi habis Ramadan ini nanti entah jadwal saya. Riau sudah pesan, Sulawesi sudah pesan, Papua sudah pesan. Ya apa? Gak mampu Pak. Kalau kita bicara akal gak mampu manusia. Saya suwe melaku, saya pegel manusia. Tapi tak lepaslah itu. Semuanya karena Allah. Kalau tukang pijet yo gak duwe Pak. Mboten gak ada. Tur yo gak kepingin ngerepotno umat saya sendiri. Gak pingin Yohan dipijeti Yohan. Wis sak dadi-dadine. Kadang-kadang nggih kongon mengkurep mek Gusti Allah, mengkurep tak pijeti. Tilem niku lho, akhire tangi seger wis. Kadang ya dipijeti njero motor. Penak ngoten. Niku dipijeti ana bae setengah jam, Pak. Tilem pun seger maneh ngoten. Wis, jadi Pak ya, kalau ditanya madhab, suruh buka surat Ali Imran ayat 31. Itu madhab saya secara hakikat. Kalau tanya madhab secara syariat, saya terus terang kondisional. Artinya secara syariat lebih condong saya Imam Syafi'i. Lebih condong Imam Syafi'i itu ngatur urusan jasad. Hablum minan nasnya itu saya pakai. Wis iku jawabane nek sampai ditakoki maneh. Dene gak paham surat Ali Imran ayat 31 sebab gak tahu ketemu Kanjeng Nabi, suruh nang Mojokerto. Wis penak nggih. Ngoten. Terus yang kedua tadi apa? Apakah yang kita kaji itu latihan untuk melepas keakuan hamba? Ujungnya tauhid itu di situ. Kita ada proses 3 Pak ya. Pertama taholli, kedua tahalli, ketiga tajalli. Pada umumnya ahli kitab nggak mau, ketajalim nggak mau. Dasarnya ada. Al-Anbiya ayat 29 dibuka. Siapa yang dirinya mengatakan aku Allah, syiriklah dia. Sitapak bagaimana mungkin dia tahu yang sebenarnya tentang hal itu, wong dia itu orang ngerti, orang lakoni. Mohon maaf, bagaimana mungkin orang buta terhadap Allah bisa menuntun orang buta? Yang mboten saged lah, nggak bisa. Apa takholi? Takholi adalah nafsu dalam diri kita memaksa untuk mengakui kalau makhluk itu yang melakukan. Dalilnya di akal. Oh makhluk, jelas makhluk ini. Karena melihat makhluknya. Mata hati akan beriman, ruh akan beriman karena berdasarkan keimanan yang ada di akal. Akal mengatakan lewat sifat basariyah mata ini melihat makhluk. Lah gitu toh. Akhirnya
sudah pantas. Sopo sing ngaji? Klason makhluk. Nggih mboten. Coba sedikit saja hatimu lunakkan. Apabila tidak ada Allah di sini, bisa terjadi tak ini? Imanmu gugan. Kalau masih tetap Anda mengatakan bahwasanya tidak ada Allah, mohon maaf, gak usah ngomong wis, mandekai, gak usah debat. Aku mau debat. Kalau dialog, gula mau. Tapi sebelum dialog, saya tanya dulu. Anda kesini, bila mana tidak diperjalankan Allah, imanmu sudah percaya enggak? Kalau enggak percaya, wis gak usah. Enggak usah. Dialog dengan saya enggak usah. Kalau Anda sudah percaya adanya Anda bisa sampai sini karena digerakkan Allah, monggo masuk. Nek ngeten saged mengki kula ngiring. Kamu sholat tanpa dirukukkan Allah, disujudkan Allah, bisa kau sendiri makhluk. Kalau kau tidak beriman adanya Allah di situ, yo aku sembarang aku. Mohon maaf, mumpung durung gegeran. Ya, aku gak suka gegeran. Aku gak suka gegeran. Tetapi kalau ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, iki adik disinggung. Nah, siji maneh Ponorogo metu. Lah ngoten nggih. Pun. Setelah takhalli kita proses dalam diri kita merasa keakuannya makhluk segala-galanya yang bisa. Di situ ada tahalli. Apa tahalli? Proses menghilangkan keakuan makhluk. Iman, menyangkut iman ini, menyangkut iman. Di situ sudah diajarkan bagaimana caranya dalam diri kita itu menafikan selain Allah, atau keakuan kita yang tadi merasa diriku, wekku dan lain sebagainya itu dihilangkan. Kan sudah ada pelajarannya di situ. Baru kalau itu sudah bersih, muncullah tajalli, menetapkan keakuannya Allah atas segala-galanya, yang konteksnya iman. Ngaten lho. Bukan pengakuan diri, bukan. Hambanya, pengakuan diri hambanya bukan, Pak. Iman dalam hati sampean sudah muncul. Iman hanya Allah atas segala apapun yang terjadi, yang menguasai, yang menghendaki, yang memperjalankan dan lain sebagainya. Baru di situ, Pak. Jadi benar materi ini adalah sistemnya tauhid itu menafikan keakuan hamba secara hakikat. Ngoten lho. Mboten secara syariat. Jadi kita punya kacamata dua. Kacamata mungguh syariat di sisi syariat, kacamata mungguh di sisi hakikat. Jawabannya beda-beda. Kalau secara syariat takhali nggak mampu, Pak. Nggak mampu. Tajalli juga begitu, apalagi baru ketemunya itu di hakikat, baru ketemu. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima dari Allah. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang berkah terhadap keluarga kita, manfaat anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.